Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD. Kita akan mulai dengan sedikit membahas tentang teori dan dilanjutkan dengan praktek membuat ERD menggunakan Draw.io. Oke, kalian tahu bagaimana cara Google bisa mengidentifikasi email pengguna? Atau bagaimana cara Shopee bisa membedakan setiap transaksi yang terjadi bisa terkirim ke customer yang memesan? Ya, jawabannya adalah database. Tempat untuk menambah data, mengupdate, serta untuk mengambil data. Semakin banyak informasi, maka akan semakin banyak data yang tersimpan. Semakin sulit pula bagi programmer untuk mengelola data tersebut. Maka programmer membutuhkan suatu alat visual yang memudahkan dalam membaca data dan keterkaitan antara data tersebut. Maka muncullah Entity Relationship Diagram atau ERD. Jadi, ERD merupakan suatu pemodelan basis data yang digunakan untuk penggambaran komponen utama dalam database, yaitu entitas, atribut, dan hubungan. Mari kita bahas istilah pertama, yaitu entitas. Entitas merupakan bahasa lain dari suatu tabel dalam sebuah database. Entitas ini terdiri dari dua tipe, yaitu entitas kuat, merupakan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas lainnya. Ada juga entitas lemah. Kalau entitas lemah, maka kemunculannya tergantung dengan keberadaan entitas yang lain. Istilah kedua yaitu atribut. Atribut merupakan suatu karakteristik dari sebuah entitas, atau kata lain kolom dari sebuah tabel. Karena kita bicara tabel dalam suatu database, maka tidak lepas dari yang namanya mandatory atau atribut yang harus memiliki nilai dan harus diisi. Ada juga yang namanya primary key, yaitu atribut yang digunakan untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik atau tidak boleh sama. Ada juga namanya foreign key atau atribut yang digunakan untuk melengkapi hubungan yang menunjukkan ke primary key-nya. Istilah ketiga yaitu hubungan atau relasi. Digunakan untuk menunjukkan hubungan di antara entitas satu dengan entitas yang lain. Hubungan ini digambarkan dalam bentuk garis. Untuk menunjukkan hubungan antara entitas satu dengan entitas yang lain, ada yang namanya derajat hubungan. Derajat hubungan pertama yaitu one-to-one, atau satu anggota entitas A itu hanya bisa berhubungan dengan satu anggota entitas dari B. Yang kedua yaitu one-to-many, atau satu anggota entitas A dapat berhubungan dengan lebih dari satu entitas anggota B. Yang terakhir yaitu many-to-many, atau setiap entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas B atau sebaliknya. Dalam penggambaran ERD ada dua macam notasi yang paling banyak digunakan, yaitu notasi Gen dan notasi Crowfoot. Pada video ini kita akan menggunakan notasi Crowfoot karena model notasi ini lebih mudah dipahami dan paling banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak saat ini. Jika kita akan menggunakan notasi Crowfoot, maka kita harus mengetahui simbol-simbol kardinalitas suatu relasi. Masing-masing simbol ini akan saya jelaskan pada studi kasus berikut ini. Dalam pembuatan sebuah ERD, ada 3 langkah utama yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu mencari entitasnya, yang kedua mencari atributnya, yang ketiga yaitu menentukan hubungan antar entitas tersebut. Kita akan mencoba untuk membuat sebuah ERD dalam sistem transaksi e-commerce. Langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu mencari entitas dari sebuah halaman Tokopedia ini.
Jika kita lihat dari suatu halaman Tokopedia ini, maka kita akan langsung menemukan entitas pertama, yaitu entitas produk. Jadi entitas produk akan digunakan untuk menyimpan informasi produk. Jadi akan ada nama produknya, ada keterangan, ada stok, dan ada kategori. Entitas kedua yaitu pembeli. Nah, pembeli ini digunakan untuk menyimpan informasi dari pembeli yang membeli barang tersebut. Pembeli ketika akan membeli suatu produk, maka data akan disimpan dalam sebuah entitas baru yang namanya entitas transaksi. Maka kita punya entitas ketiga, yaitu entitas transaksi yang digunakan untuk menyimpan transaksi suatu pembelian. Mari kita buat 3 entitas tersebut menggunakan draw.io. Namanya adalah ERD transaksi. Kemudian kita cari pada bagian kiri yang namanya entity relation. Cari yang tabel. Untuk mengganti nama tabelnya tinggal diklik 2 kali. Entitas pertama kita adalah produk. Kemudian kita duplikat saja. Entitas kedua adalah pembeli. Duplikat lagi. Entitas ketiga adalah transaksi. Oke, kita sudah punya 3 entitas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan atribut dari masing-masing entitas ini. Tips untuk menentukan atribut dari suatu entitas adalah kita bisa melihat dari tampilan halaman tersebut. Kita juga bisa melihat dari invoice ketika kita melakukan pembelian, atau kita juga bisa melihat dari saat kita melakukan pendaftaran. Misalkan untuk entitas produk, kita bisa melihat bahwa di setiap produk itu ada namanya ID produk. Kemudian di bawah ID produk itu biasanya ada keterangan, kemudian ada stok yang menunjukkan stok barang, dan juga ada kategori yang menunjukkan di mana barang itu diposting. Sedangkan untuk entitas pembeli, sudah jelas pasti ada yang namanya ID pembeli, kemudian ada nama pembeli, kemudian ada juga alamat dan kode pos yang digunakan untuk pengiriman. Kadang juga ketika kita login ke dalam Tokopedia, kita juga diharuskan untuk memasukkan nomor HP. Sedangkan entitas transaksi bisa kita lihat dari invoice ketika kita melakukan transaksi dalam Tokopedia. Misalkan dalam suatu transaksi itu ada yang namanya ID transaksi, ID pembeli, ID produk, kemudian ada tanggal pengiriman, dan juga ada nomor resi dari pengiriman tersebut. Kita kembali ke draw.io dan kita akan mulai mengisi masing-masing entitas ini. Pertama kita mulai dari produk, ada ID produk yang menjadi primary key. Kemudian di bawah ID produk ada keterangan. Bawahnya ada stok barang. Terakhir ada kategori. Sedangkan kalau pembeli ada ID pembeli. Kemudian ada nama, alamat, kode pos. Masih ada satu atribut lagi yaitu nomor HP. Tapi karena ini sudah habis, kita buat baru dengan cara menduplikat. Atribut terakhir yaitu nomor HP. Kemudian untuk transaksi ada ID transaksi, ID pembeli, ID produk, tanggal pengiriman transaksi itu,
Yang terakhir kita duplikat dulu, kita isi dengan nomor resi. Oke, masih ada yang kurang karena ID pembeli ini kita ambil datanya dari tabel pembeli, maka ID pembeli dalam transaksi ini merupakan foreign key. ID produk, karena ini mengambil dari entitas produk, maka ini juga merupakan foreign key. Langkah selanjutnya adalah mencari hubungan antar entitas tersebut. Untuk menggambarkan hubungan antar suatu entitas, maka kita harus mencari simbol kardinalitas relasi. Ada simbol one, simbol many, ada simbol one mandatory, berarti itu satu dan harus ada, kemudian ada simbol zero atau satu, one atau many, dan zero atau many. Untuk mencari hubungan dari suatu entitas, maka kita harus mencari minimal dan maksimal dari entitas tersebut. Maksudnya begini, misal kita akan mencari hubungan antara transaksi dengan pembeli, maka kita cari minimumnya terlebih dahulu. Misalkan, berapa minimum pembeli yang dapat melakukan transaksi? Jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena pembeli itu bisa melakukan transaksi, bisa juga tidak melakukan transaksi, maka minimumnya 0. Kemudian, berapa maksimum pembeli yang dapat melakukan transaksi? Tak terhingga, maka maksimumnya adalah many. Sedangkan untuk kebalikannya, yaitu pembeli ke transaksi, sama, kita cari dalam satu kali transaksi, berapa minimum pembelinya? Jawabannya adalah 1. Satu transaksi hanya bisa dilakukan minimal satu pembeli. Kalau maksimalnya juga 1. Jadi dalam satu transaksi hanya boleh dilakukan oleh satu pembeli. Dengan kata lain, satu transaksi itu harus ada satu pembeli. Sehingga hubungan antara entitas pembeli dan transaksi adalah one mandatory to zero many. Selanjutnya untuk entitas produk, agar lebih mudah akan saya pindah ke sebelah kanan. Untuk mencari hubungan antara produk dengan transaksi, konsepnya sama. Jadi kita cari berapakah minimal suatu produk dalam satu kali transaksi. Maka jawabannya adalah 1. Satu transaksi itu minimal memiliki satu produk. Berapa maksimalnya? Maksimalnya adalah tak terhingga atau many. Untuk mencari hubungan antara produk ke transaksi, sama konsepnya, kita cari minimal dan maksimumnya. Contohnya, suatu produk itu boleh tidak ada dalam suatu transaksi, jadi minimalnya adalah 0. Maksimumnya tak terhingga atau many. Jadi sebuah produk itu minimumnya boleh tidak ada dalam sebuah transaksi, tapi maksimalnya tak terhingga. Sehingga untuk garisnya adalah many zero ke one many. Oke. Ini saya hapus. Langkah terakhir, kita sambungkan atribut dari masing-masing entity ini menggunakan garis penghubung yang sudah kita buat. Misalkan ID pembeli itu berhubungan dengan ID pembeli pada entity transaksi. Kemudian ID produk dalam entities produk itu berhubungan dengan ID produk dalam entity transaksi. Ya. Beginilah cara untuk membuat ARD diagram menggunakan draw.io.
Sekian video kali ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.